Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Light of Revival pada pagi hari ini dengan tema percaya dan menderita. Nats yang menjadi dasarnya saya ambil dari Filipi 1 ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jemaat Filipi dengan latar belakang yang mayoritas non-Yahudi yang didirikan oleh Paulus kurang lebih sekitar tahun 49 sampai tahun 50. Mereka sangat serius dalam membantu Paulus dalam pelayanan Paulus, terbukti dengan mereka juga membantu Paulus dalam bidang finansial. Mereka mengirimkannya lewat Epafroditus, dan kita juga ketahui bahwa Paulus sendiri ketika menulis surat ini dalam keadaan yang sangat menderita. Paulus dalam penjara dan Paulus tentang pengajarannya oleh sekelompok orang. Sehingga Paulus menulis surat ini kepada jemaat Filipi untuk mereka tetap teguh, tetap tegar dalam mengikuti Yesus dalam keadaan apapun, sekalipun mereka dalam keadaan yang menderita. Karena Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan, sebagai Tuhan kita. Jika Yesus saja pernah mengalami penderitaan, maka kita pun sebagai hamba, sebagai umatnya, pasti kita juga akan mengalami penderitaan yang sama. Kita bisa lihat dalam Yohanes 15 ayat yang ke-20. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, Yesus, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Jadi, apabila kita mengalami suatu penderitaan karena nama Tuhan Yesus, itu adalah suatu karunia khusus yang tidak diberikan kepada semua orang, atau tidak semua orang punyai, atau tidak semua orang bisa mengalami hal penderitaan dalam mengiring Yesus. Albert Barnes mengatakan, menderita untuk Yesus adalah hak istimewa yang diberikan Yesus sebagai suatu kehormatan, karena tidak semua orang dipercayakan Yesus untuk menderita untuk Dia. Karena tidak semua orang dipercayakan untuk menderita demi Yesus, mereka dianggap layak dipermalukan demi Yesus. Jadi saudara, jika kita dipermalukan atau mengalami suatu penderitaan demi nama Yesus, itu adalah sebuah karunia dan sebuah kelayakan, karena tidak semua orang bisa mengalami itu. Bahkan dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 41, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita oleh karena nama Yesus. Rasul Petrus sendiri mengkonfirmasinya 2 kali, bahkan di dalam 1 Petrus 2, dalam 1 Petrus 4. 1 Petrus 2 ayat 20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. 1 Petrus 4 ayat 16. Tapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, bahwa tidak semua orang dikaruniakan untuk percaya, juga dikaruniakan untuk menderita. Jadi jika dalam kehidupan kita mengalami suatu penderitaan, kita dianggap aneh oleh sekeliling kita, karena sebagian besar orang terlibat dalam kemabukan, tapi kita sendiri tidak. Sebagian orang ikut merokok, tapi kita sendiri tidak. Kita dianggap aneh, kita dianggap sok suci, kita dianggap sok rohani dan sebagainya. Anggaplah itu sebagai penderitaan, karena memang itulah yang dilakukan oleh orang-orang percaya, yang dipercayakan oleh orang-orang percaya, yang Yesus berikan sebagai satu karunia, bukan saja untuk percaya, tapi juga untuk menderita. Jadi jika kita mengalami suatu apapun itu, kesengsaraan apapun karena mengiring Yesus, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Bahkan kita harus bermegah dalam kebahagiaan itu. Yakobus 1 ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Kita ketahui bahwa kita tidak mungkin dekat kepada Yesus ketika kita diberikan hanya sebagian besar dalam hidup kita adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang bagus, tanpa ada pergumulan, tanpa ada pencobaan. Tapi ketika kita dipercayakan Tuhan untuk mengalami sebuah pencobaan, yakinlah bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang baik, supaya dengan pencobaan-pencobaan itu kita mengalami suatu hubungan emosional yang baik dengan Tuhan, hubungan rohani yang melekat pada Tuhan. Jadi anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bahkan kita harus bermegah.
Roma 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi saudara, hari ini yang kita bisa pelajari adalah mengikut Tuhan Yesus harus percaya pada Dia. Tapi jika menderita juga, itu adalah sebuah karunia yang luar biasa, yang tidak semua orang Tuhan Yesus izinkan untuk mengalaminya. Jika kita mengalami itu adalah sebuah karunia khusus kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Terima kasih Tuhan, kami semakin disadarkan bahwa jika kami jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, kami harus bermegah karena kami tahu bahwa itu semua mendatangkan sesuatu yang luar biasa untuk pertumbuhan rohani kita, untuk pertumbuhan kedekatan kita dengan Tuhan, sehingga kita semakin bergantung kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan kami ikut menderita bersama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Shalom.